Halo teman-teman, kita akan ngebahas materi baru ya. Di channel ini kita akan ngebahas tentang clean arsitektur di pemrograman Android. Jadi ini sebuah materi baru setelah kita kemarin ngebahas tentang Jetpack Compose. Dan Compose itu kan masih berlanjut ya, jadi ini sebagai materi selingan aja gitu. Sebelumnya kenalan dulu ya, nama gue Kuno Dermawan dan gue sekarang sebagai Android developer. Di sela-sela kesibukan biasanya gue ngebikin video tutorial di YouTube sama content creator atau apa sih namanya blogger ya di Medium. Kalau misalnya lo mau baca, boleh mampir ke sana aja deh. Nah ini beberapa link yang bisa lo gunain siapa tuh mau connect kan. Bisa GitHub atau LinkedIn. Biasanya LinkedIn gue lumayan aktif sih di sana. Kemudian ada Instagram sampai di email juga ada. Kalau misalnya mau diskusi lebih lanjut, boleh lewat salah satu link di atas itu ya. Nah, kemudian ini ada beberapa silabus ya yang akan kita bahas bareng-bareng di sini. Gua bilangnya tuh belajar bareng ya, jadi gua tuh nggak menggurui kalian, gua cuman mau berbagi aja. Siapa tahu ada masukan, ada yang lebih jago ya silakan aja nanti kita diskusi di kolom komentar atau bisa lewat DM tadi ya untuk pembahasan materi yang lebih bagus lagi gitu. Oke, ini dimulai dari pengenalan ya. Di sini biasalah pengenalan dulu apa itu clean arsitektur, apa itu clean code, kita bahas di sini. Kemudian ada design pattern, arsitektur pattern, sampai clean arsitektur. Juga nanti kita bahas contohnya juga ya di implementasi di Android Studio-nya. Kemudian ada reactive programming. Itu termasuk RX Java, kemudian Kotlin Coroutine ya, itu salah satu contoh dari reactive programming di Android khususnya. Kemudian ada dependency injection, jadi ini tuh sebenarnya masuk ke dalam design pattern ya, karena itu masih bagian spesifik kodenya. Cuman nih gue pisahin karena lumayan penting dan sangat terpakai di dunia kerja gitu. Kemudian ada MVVM pattern di Android, ini termasuk dari arsitektur pattern. Kita akan ngebahas lebih dalam di sini, termasuk nanti bikin aplikasi sederhana yang menerapkan pattern MVVM ini. Seperti itu. Kemudian teknologinya itu kita akan pakai tentunya Jetpack Compose ya untuk nge-build native UI-nya. Kita menggunakan pendekatan paradigmanya itu deklaratif ya, karena lebih simple dan lebih cepat dalam pembuatan aplikasinya. Terus untuk IDE-nya di sini gue pakai Android Studio tentunya untuk bikin Android native. Kemudian kita pakai Kotlin untuk bahasa pemrogramannya. Oke, kita masuk ke pengenalan ya. Video ini kita akan mulai dari pengenalan dulu. Ibaratin kita sebagai pemilik bisnis atau karyawan. Boleh deh karyawan dulu ya. Misalnya lo join di sebuah perusahaan. Bentar, gue aktifin dulu untuk mana nih penanya. Lo join di sebuah perusahaan, di mana perusahaan itu mempunyai sebuah produk, aplikasi yang sudah banyak dipakai oleh orang lain nih, udah masif lah penggunanya, udah sangat banyak dan tentunya itu sangat bagus untuk pertumbuhan bisnis perusahaan lo gitu. Karena lo udah jadi di sini sebagai programmer, tentunya lo akan disuruh untuk improvement sebuah produk karena dia produknya itu sebuah aplikasi. Ya nanti akan ada penambahan fitur, perbaikan bug, redesign aplikasi, ya kan biar lebih mengikuti perkembangan zaman. Itu contoh dari improvement produk pada bagian aplikasinya. Nah, ternyata ada masalah di sini. Karena entah programmernya yang dulu itu bikin ngasal-ngasalan atau gimana, banyak sekali boilerplate kodenya, kemudian penambahan fitur tapi ada bug di fitur yang lain, ya pokoknya itulah saling tumpang tindih dalam penambahan fitur di aplikasi itu. Masalah kode ini juga akan berlanjut ke dalam masalah bisnis. Ya, pelanggan yang tadinya udah suka nih sama aplikasi tadi,
udah punya ekspektasi yang tinggi tapi karena dikecewakan gitu kan, jadinya mereka memilih kompetitor yang lain yang lebih kompeten gitu. Tentunya ini akan sangat buruk untuk bisnis dan ini akan menyebabkan penurunan nilai bisnis di perusahaan lo. Ini bisa jadi layoff dan lain sebagainya karena hanya terjadi karena masalah di sini, masalah pada codingnya itu. Nah ini sebuah kisah nyata sebenarnya ya, gua pernah ngebaca sih di sebuah buku gitu. Ini coba gua tuangkan di materi kita kali ini sebagai contoh studi kasus awalnya. Nah kemudian apa itu clean code sih? Kenapa banyak banget yang menggambar-gemborkan tentang clean code gitu kan? Jadi itu kalau clean code itu intinya ya, pertama kode kita itu akan sangat mudah dikelola karena pembagiannya itu jelas loh antara apa itu model, apa itu UI, apa itu presenter, apa itu repository, ya kan? Semuanya udah dipakai separation of concern (SOC), jadi akan mudah dikelola oleh programmer lain walaupun programmer yang lain itu nggak gabung dalam pembuatan aplikasi kita sebelumnya, tapi karena kita udah menerapkan sebuah desain pattern yang familiar, maka akan mudah dipahami oleh programmer yang lain gitu. Kemudian tentunya akan adaptif ya kode kita karena ketika ada penambahan fitur di aplikasi kita, karena kodenya udah cukup bersih dan cukup kuat fundamentalnya, jadi itu kayak kalau bangunan tuh mungkin di bagian itunya ya, pondasinya udah bagus, jadi walaupun mau nambah tingkat 2, tingkat 3 yang nggak jadi masalah karena udah bagus di bagian pondasinya. Gitupun di aplikasi karena pondasinya udah bagus, ya mau nambah fitur sebanyak pun nggak jadi masalah karena udah bagus kodenya, seperti itu kurang lebih. Kemudian terakhir ada keunggulan lainnya yaitu mudah dibaca, jadi nanti yang programmer berikutnya itu nanti akan sangat diuntungkan karena kode yang kita bikin tuh sangat mudah dibaca, dalam artian tuh pemahaman logik bisnisnya ya, jadi nggak cuman tampilan yang bagus tapi kodenya juga mudah dibaca oleh programmer lain, nggak cuman kamu sama Tuhan gitu yang bisa ngebaca. Terakhirnya ada tanggung jawab secara psikis sih, jadi lu bikin aplikasi itu nggak cuman yang penting jalan aja, tapi juga memudahkan untuk para engineer lain karena lu kan masuk di programmer, jadi perlu kerjasama dengan tim gitu biar lebih cepat dan efisien dalam pengerjaannya. Dan kalau misalnya lu bikin code yang bagus, nanti gampang untuk dibaca dan di-maintain oleh programmer yang lain gitu kurang lebih ya. Nah kemudian gimana sih caranya untuk implementasi clean code-nya? Yang simple itu dengan cara menerapkan pola yang udah terbukti, kayak contohnya desain pattern, ya kan? Ini tuh ini gue bahas sedikit ya. Desain pattern tuh kayak bagian terkecil dari clean code ya. Jadi kayak pembahasan di bagian level kode aplikasinya, misalnya pembuatan singleton, ya kan? Pembuatan sebuah objek itu gimana, nanti dibahas semua di sini biar tuh nggak terjadi wildparade atau duplikasi kode gitu. Kemudian ada namanya arsitektur pattern. Ini lebih luas lagi cakupannya. Dia tuh ngebahas tentang keseluruhan komponen dari project. Jadi misalnya tuh MVX gitu. Atau biasanya tuh model view sama view model view presenter gitu. Itu contoh dari arsitektur pattern ya. Intinya itu tetap SOC atau separation of concern. Jadi pembagian tugas gitu intinya. Jadi nggak numpuk di satu kode aja untuk menangani semua kebutuhan aplikasinya seperti itu. Nah kemudian ada clean arsitektur. Untuk lebih dalam lagi di atasnya MVX ini. Jadi kalau di Barton tuh di sini kita ada sebuah lapisan pertama.
ya kan? Ini Logic Business LLC. Kemudian ada lapisan kedua ada nih, ya kan? Ini mungkin apa nih? Model lah ya, model database gitu. Ada lapisan ketiga, itu bisa ke UI atau dependensi lainnya. Nah, kalau di clean arsitektur ini, yang bagian luar itu boleh nih tahu bagian dalamnya. Maksudnya itu bisa dependensi gitu. Yang 3 boleh ke 2, yang 2 boleh ke 1. Bisa dependensi gini. Tapi nggak boleh dibalik. Yang 1 nggak boleh tahu tentang 2. Yang 2 pun nggak boleh tahu atau nggak boleh dependensi ke 3. Tujuannya untuk apa? Tadi, untuk SOC ini. Separation of concern. Tapi, ini lebih dalam lagi sih tadi ya. Jadi, even aplikasi lu tuh mau redesign ya, mau ubah desain dari awal, yang nggak jadi masalah karena ini akan dicopot dan ganti dengan layer yang baru gitu. Tinggal tempelin aja ke sini untuk dependensinya gitu. Dan untuk logic modelnya, logic bisnisnya itu nggak akan berubah karena nggak terpengaruh oleh perubahan di luarnya, seperti itu. Itu tujuan dari clean arsitektur ya, dan kita akan bahas di video berikutnya karena di video pertama ini kita akan pengenalan dulu, seperti itu. Itu sih untuk video pertama kali ini, kita akan cukupkan di sini dan kita akan bahas desain pattern di video berikutnya. Sampai jumpa dan dadah.